Udah paksa atau pemerkosaan itu kan paksaan ya, paksaannya. Gimana caranya dia memanipulasi atau memaksa korbannya ini sampai diam gitu kan Pak ya? Iya, tapi pasalnya yang dipakai beda Bang, bukan roda paksa. Oh pasalnya beda ya? Pasalnya beda, pelecehan seksual fisik. Oh, itu dengan undang-undang baru, undang-undang karena 12 tahun tidak bisa 2012. dimasukkan ke pemerkosaan. Tidak bisa masuk di pemerkosaan. Oke. Jadi nah ini baru masuk akal nih. Duduk di situ sendirian ya? Iya. Oke. Malam jam 8. Terus jam 9 saya masih di sana. Nah, Agus ini datang. Terus dia bilang gini, "Saya bukan pengemis. Saya cuma mau nanya, berhak nggak saya hidup?" katanya gitu ke saya. Terus ya udah saya bilang, "Iya, berhak." Tiba-tiba itu nanya begitu? Iya, dia tiba-tiba nanya kayak gitu. Tapi banyak orang-orang yang ngejat saya. Terus dia bilang kalau saya itu buntung, banyak yang ngolok-ngolok saya. Sorry saya potong, berarti jualnya IBA ya? Iya. Oh. Terus dia jualnya bilang mau IBA bunuh. ya? Pertama kali gitu Bang. Jadi semua korban dimulai dari IBA. IBA ya? Oke. Di sini saya ngerasa gak dihargain banget. Ayo kita pindah tempat, saya belum kasih kamu imbalan katanya gitu. Terus saya nggak mau, soalnya saya mau balik, ke tempat tinggal saya. Terus tapi dia bilang, tapi kamu nggak menghargain saya katanya. Saya sedih katanya. Nah karena saya iba, terus saya juga ngikutin dia. Tapi ini pastinya saya yang bonceng dia. Dia pertama itu beliin saya sosis. Okay. Dia yang beli sosis, terus saya disuruh beli juga, tapi saya nggak mau, di sana saya nolak juga. Tapi dia bilang kamu nggak menghargain saya katanya. Oke. Terus Jadi yaudah. intinya mainnya begitu terus Iya, ya? begitu. Bagaimana kemudian si calon pelaku ini berusaha untuk menggiring korban betul-betul lebih masuk dalam lagi ke dalam kekuasaannya. Entah itu ke homestay, entah itu ke rumah atau manapun lingkungan yang betul-betul membuat korban masuk ke dalam kekuasaan si pelaku. Yang diistilahkan sebagai commission of crime. Yaitu momen ketika pelaku secara frontal melakukan serangan terhadap targetnya. Nah tadi saya katakan banyak kalangan yang sanksi bahwa penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual karena apa? Karena mereka langsung membayangkan tahap keempat ini, langsung membayangkan commission of crime ini, langsung membayangkan momen atau adegan ketika pelaku melakukan serangan frontal terhadap korbannya. Nah kalau pandangannya atau anggapannya langsung ke tahap keempat, memang sulit bagi kita untuk memahami bahwa ternyata penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual. Namun sebaliknya, kalau kita pahami tahap demi tahap, mulai dari tahap pertama, berlanjut ke tahap kedua, terusnya ke tahap ketiga, dan puncaknya di tahap keempat, maka mudah-mudahan akhirnya kita bisa memahami bahwa siapapun itu, termasuk penyandang disabilitas sekalipun, sepanjang yang bersangkutan memiliki kecakapan berpikir untuk menerapkan siasat psikologis guna menaklukkan targetnya, sangat mungkin dia menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah di sana saya nggak pulang. Nah katanya Agus ini mau nganterin saya pulang. Saya kan nggak tahu jalan. Nah dia tahu jalan, dia kan pernah sempat nanya lokasinya di mana. Saya kasih tahu. Terus dia bilang dia mau nganterin saya. Pas sudah naik motor ini, dia bilang kakinya sakit. Terus dia mau istirahat dulu, tapi saya tetap nggak mau pulang. Tapi dia nggak ngasih, nggak bisa, saya nggak bisa apa-apa di atas motor itu. Yang naik motor kan kamu? Iya, maksudnya dia di belakang itu juga mepetin badannya ke saya. Terus pertama Kenapa kamu nggak berhenti terus usir Agusnya? saya nggak berani, soalnya saya juga nggak tahu jalan pulang. Sebenarnya udah malam juga. Oke. Jalan itu jalan kecil terus sepi. Nah di sana saya besar, suara saya kayak teriak gitu, nggak mau saya di sini, nggak mau. Saya bilang saya mau pulang. Nah terus dia gini di motor, cepat pergi, soalnya di sana ada warga. Cepat nanti dinikahin kita, katanya gituin saya. Kan saya nggak mau, saya takut di sana, nggak mau dinikahin sama dia. Terus dia tetap kekeh mau istirahat, tapi saya tetap kekeh juga mau balik ke tempat saya. Tapi saya nggak tahu jalan. Ayo anterin saya ke kos saya udah mau balik. Saya bilang saya mau istirahat sebentar, karena di penginapan di homestay. Penginapan di homestay? Di homestay itu. Nah di sana kita udah selesai. Pas itu dia bilang gini, nanti saya ganti uangmu, pakai uangmu dulu ya, separuh katanya. Nah terus uang saya separuh sama uang dia separuh pas itu. Kenapa kamu mau diajak ke homestay? Soalnya saya mau balik aja, tapi dia yang bilang sakit kakinya. Oke. Nah dia aja yang mau istirahat ini. Terus kamunya ikutan masuk?
Nah pas itu saya juga nggak sadar. Nggak sadar nih gimana definisi nggak sadar? Pas sudah sampai ke kamar itu kan terus dia bilang Kok kamu bisa ikutan masuk ke kamar? Kamu nyadar nggak kalau ikutan masuk ke kamar itu salah? enggak. Enggak. Iya, Oke. Apa yang di otak kamu apa? saya cuma mau pulang aja. Enggak, yang ada di otak kamu ketika kamu masuk sama dia ke kamar tuh apa? Nggak ada, saya kok kosong banget di sana. Saya juga nggak sadar. Nganterin doang. Iya. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan penyandang disabilitas tunadaksa Agus alias Iwas masih diselidiki Polda Nusa Tenggara Barat. Agus saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Ditreskrimum Polda NTB dan sudah ditahan. Menurut polisi ada 15 orang yang jadi korban pelecehan seksual Agus. Jumlah korban itu berdasarkan data terbaru yang diterima polisi dari Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB. Bertalian dengan itu, polisi telah melimpahkan berkas perkara Agus ke Kejaksaan Tinggi NTB. Namun, Kejaksaan menyatakan berkas perkara belum lengkap, sehingga dikembalikan ke penyidik. Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan Agus pada Rabu. Agus selaku tersangka dihadirkan dalam proses rekonstruksi ini. Dilansir Detikcom, total ada 49 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi untuk menggambarkan rangkaian kejadian dalam kasus ini. Rekonstruksi dilakukan di 3 tempat yang berbeda, yakni Teman Udayana, kemudian Islamic Center dan Homestay tempat Iwas diduga melakukan pelecehan seksual. Dilansir Detikcom, dalam proses rekonstruksi terungkap bahwa Agus sempat meminta korban membayar kamar homestay sebesar 50.000. Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat mengatakan ada 2 versi peristiwa yang terjadi di dalam kamar homestay tersebut. Menurut Agus, korban yang membukakan pakaian dan pintu penginapan itu. Dari versi korban yang aktif di dalam kamar tersangka, kata Syarif seusai menggelar rekonstruksi di Jalan Udayana, Kota Mataram. Sebelum berangkat ke homestay, Agus mengajak korban berkeliling menggunakan sepeda motor di sekitar Jalan Udayana Mataram. Syarif menyebut hal itu dilakukan Agus untuk membujuk korban agar bersedia membayar kamar. Setibanya di homestay, Agus kemudian memerintahkan korban untuk segera membayar kamar penginapan tersebut. Setelah itu, Agus dan korban masuk di kamar homestay nomor 6. Dalam rekonstruksi, Agus memperagakan 2 versi saat membuka pintu kamar penginapan itu. Berdasarkan adegan versi korban, Agus membuka pintu kamar menggunakan dagunya, sedangkan versi Agus korban yang membuka pintu penginapan itu. Begitu pula dengan rekonstruksi saat keduanya berada di dalam kamar yang dilakukan dengan 2 versi. Syarif menegaskan penyidik sangat berhati-hati dalam menangani kasus pelecehan seksual tersebut.